teman aku bilang kayak gini, oh ngerantau Cina lu nggak balik-balik, kata dia gitu. Terus aku bilang sebenarnya bukan masalahnya aku tidak balik, karena Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. masih harus banyak yang aku pelajari di luar Sumatera Barat. Yang impian aku suatu hari nanti aku sama ibu aku itu, aku pengen bikin sekolah. Nah, pengen bikin sekolah TK gitu. Nah, untuk proses sampai ke sana, sekalipun orang itu Padang, kan Padang tuh Sumatera Barat itu luas ya. Nah, apabila orang Pasaman sudah pergi ke kota Padang, menurutku itu juga sudah merantau. Karena dulu tuh sebenarnya pas aku masuk SMA itu aku nggak ada kepikiran kuliah. Nggak ada kepikiran aku kepikiran aku ikatan dinas karena aku ngerasa kuliah itu duitnya banyak yang harus dikeluarin, jadi aku pengennya aku tamat SMA itu langsung kerja aja. Aku harus bersyukur, aku harus banting setir. Ibaratnya nggak mungkin aku menyia-nyiakan masa kuliah aku hanya karena aku pengen cita-cita awal aku seperti apa. Aku pelajari dunia yang perpustakaan ini, akhirnya aku bilang ya aku suatu saat pengen jadi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Gue bayar gue berapa nih buat buat ngeluarin jargon? Hai saudara-saudara, saya disuruh pokoknya harus pakai jargon. Jadi udah itu berarti intinya kalau ngerantau kamu tuh atas kemauan sendiri dong. Iya, kalau ngerantau terus mau sendiri, tidak ada unsur paksaan dari orang tua. Milih Bandung gara-gara kamu keterimanya di situ awal. Iya, dari beberapa sekolah. Dari beberapa sekolah, Medan, Bandung, Semarang. Jadi kamu milihnya Semarang, itu. Magelang ya. Pokoknya antara tiga itu deh. Antara tiga itu. Akhirnya yang keterima di Bandung. Oke, siap. Terus udah itu apa ya? Kalau sebelum kamu ngerantau itu kan mungkin kira-kira apa sih pesan bapak sama ibu kamu sebelum kamu ngerantau gitu? Dari bapak atau ibu dulu, boleh bebas. Mungkin kalau untuk ngerantau pertama kali tuh yang pas di pesantren ya, karena aku ngerasain sedih. Sedih yang kayak homesick kayak aduh. Gimana sih Anda belum nikah? Enggak, jadi kayak ngerasain homesick kayak aduh kangen suasana rumah, kangen kayak aku bercanda sama abang-abang aku. Itu pas aku SMP. Itu sedih banget rasanya, kayak ngerasain masakan orang tua kayak gitu. Itu sedih pertama. Pesan ibu aku sih ya karena ini keinginan aku ya Ria. Jadi ketika aku ngerantau pun tidak ada hal yang kamu biasa aja, pokoknya intinya kamu harus bisa bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, harus bisa jaga diri, apapun itu. Ingat, aku tuh merantau nggak hanya untuk aku aja. Ada nama keluarga yang aku bawa, ada lingkungan aku ini orang mana gitu loh. Ada budaya yang aku bawa, aku orang Minang, aku harus menjaga suku dan budaya aku gitu loh. Adat aku seperti apa, terus ada orang tua aku, latar belakang orang tua aku seperti apa, dan aku tujuannya itu pergi ke sini itu untuk apa. Jadi orang tua aku cuma bilang ya pokoknya apapun itu yang dilakukan harus bertanggung jawab, harus bisa jaga diri. Selebihnya ya dipercayakan ke aku aja gitu, dan alhamdulillah ya sampai saat ini ya lancar-lancar aja, syukur hidupnya di sini. Semoga nggak ada halangan dan rintangan. Kayak ada nggak sih kayak kata-kata yang maksudnya masih keingat gitu? Mungkin beberapa kata pesan, kalau itu kan biasa nasihat ya, nasihat panjang ya. Mungkin beberapa kata yang masih keingat, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Paling inget tuh aku udah jago diri yo di situ gitu. Elo-elo bakawan sama orang kayak gitu. Orang sama orang maksudnya. Sama orang maksudnya. Itu sama bapak ibu? Iya, inti pesannya itu bahwa jaga diri itu kan hanya satu kalimat pendek, padahal itu maksudnya banyak, Rik. Jaga diri, aku bisa jaga diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang biar orang gak sakit hati. Aku jaga diri biar aku bisa menjaga sikap aku biar orang nggak tersinggung dengan sikap aku, walaupun mungkin banyak tersinggung juga ya, mohon maaf nih yang tersinggung sama kelakuan gue nih ya. Cuman maksudnya tuh ya kita tuh nggak ada maksud apa-apa, bercanda aja gitu. Cuman kan karakternya gitu, terkadang kan ada yang bisa paham, ada yang enggak gitu. Tapi pesan aku, ibu aku itu sih, jaga diri. Oke, terakhir di segmen ini, pendapat kamu tentang orang Padang yang orang Padang yang punya budaya merantau itu gimana? Kamu sebagai orang Padang, pendapat kamu tentang orang Padang itu gimana yang punya budaya merantau itu? Gini ya, aku tuh pernah ya, teman aku bilang kayak gini, oh ngerantau Cina lu nggak balik-balik, kata dia gitu. Terus aku bilang sebenarnya bukan masalahnya aku tidak balik, karena masih harus banyak yang aku pelajari di luar Sumatera Barat. Yang impian aku suatu hari nanti aku sama ibu aku itu, aku pengen bikin sekolah.
Oke. pengen bikin sekolah TK gitu. Nah, untuk proses sampai ke sana masih banyak hal yang harus aku pelajari di sini. Jadi bukan aku tidak mau pulang, toh orang tua aku masih di Padang dan aku masih pulang ya, walaupun beberapa tahun ini aku tidak pulang ya karena banyak lah faktornya, ya sekolah mahal, ongkos ke Padang mahal gitu loh. Jadi ada proses yang harus aku jalani dulu di sini untuk aku pulang itu adalah yang aku bawa. Oh, Tuh. oke. Jadi bagi teman-teman yang kayak orang Minang tuh merantau ya memang mencari peruntungan. Benar-benar. Kalau misalnya berhasil di sini ya dia berkembang di sini. Kalau nggak dia pasti balik untuk membawa sesuatu yang nggak bermanfaat lah buat di kampung. yang nggak ada di kampungnya gitu Iya ya. gitu. Oke. Terus kalau yang terakhir pendapat kamu tentang orang Padang yang nggak merantau gimana? Iya. Kan itu kaitannya kalau orang Padang emang suka banget merantau kan, Iya. emang udah biasa gitu. Gimana? Ya itu faktornya banyak juga karena rezeki orang beda. Iya benar. Habis itu kayak kemampuan orang gini loh, Ri. Sekalipun orang itu Padang, kan Padang tuh Sumatera Barat itu luas ya. Luas Nah, banget. apabila orang Pasaman sudah pergi ke kota Padang, menurutku itu juga sudah merantau. Sudah merantau. Karena dia tidak, dan itu tujuannya kan banyak tuh yang orang-orang orang mana misalnya, orang Solo pergi Iya. sekolah ke Unan, Oh iya. Universitas Andalas, Iya. kan itu dia pergi Jauh ya. jauh juga. Aku kebetulan yang agak ekstrimnya aja, Oke. keluar pulau, Ya beda pulau. beda pulau. Beda provinsi Dan juga. rata-rata tuh mereka tuh pasti merantau. Oke. Walaupun itu hanya ke kampung sebelah karena untuk melihat keadaan kampung sebelah, tapi bagi teman-teman yang nggak bisa merantau itu pasti aku yakin faktornya entah misalnya dia menjaga keluarganya atau memang faktor ekonomi yang tidak ini, atau Tidak ya memang di kampung itu dia adalah ujung tombak untuk adanya perubahan yang apa-apa juga gitu, asalkan tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya, Oke. Kakak Putri. Aduh, Iya, kayak nggak biasa manggil Kakak Putri. siang lanjut. Oke, nah tadi kan kamu yang di sebelumnya, yang pertama tadi udah sempat ngomong ya, kayak ngerantau itu target utamanya apa? Mungkin bisa lebih dijelasin secara spesifik nggak sih? Kamu tujuan akhirnya nanti bakal apa gitu untuk target kamu merantau selama di Bandung? Ini kan kamu udah hampir 1 dekade kayaknya ya. Oh iya benar. Ya nggak sih, Iya, udah banyak kan, udah lama kan. Nah, gimana coba ceritain sedikit? Sebelumnya nih aku pengen ngejelasin, aku Ya. tuh kuliah jurusannya ilmu informasi dan perpustakaan. Oke, Mungkin tidak familiar, kurang familiar karena pekerjaan itu kurang dianggap seksi yes, bagi sebagian masyarakat Indonesia. But it's okay. benar. Aku masuk ke wilayah yang tidak seksi, aku buatlah itu jurusan jadi seksi kan. Oke, Banyak pada di podcast ini kan. anjing, Kasar bener orang ini ya. kan anjing. Nah, jadi gini, Oke, kalau gimana? di selama aku kuliah di sana, ilmu Ya. dasar yang paling aku dapatin itu adalah aku pengen meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, Ya, termasuk literasi aku pun sendiri, karena Baca literasi itu ya. kan ada banyak ya, mulai dari literasi informasi, literasi media, literasi digital, literasi keuangan, literasi, pokoknya banyak deh jenis literasi itu. Jadi kemampuan kita untuk mengetahui segala, mencari informasi, ya, habis itu mengelola informasi itu dan menyebarkan informasi itu sendiri kan. oke, Karena aku sekarang ini cita-citanya adalah menjadi guru. oke, Nah, jadi aku pengen nanti pun ketika aku sudah menjalani dan mendalami rutinitasku menjadi seorang pengajar, ya, nah semoga aja cita-cita ibu aku yang sudah aku bilang tadi, aku pengen bikin sekolah TK dan PAUD, karena itu cita-cita ibuku, ya, terwujud lah insya Allah. Karena Amin. gini, semuanya itu bermula dari ketika si anak berada di umur 7 tahun. Apa yang ditanamkan itu akarnya semuanya dari sini dulu. Tuh anaknya tuh pengen diarahin ke diarahin ke arah teknologi kah? Ya. Diarahkan ke arah gini loh. Kebanyakan nih kita di Indonesia ini kan pokoknya harus pintar matematika, Ya. harus pintar ini, harus Semua pintar pelajaran harus IPA, pintar harus gitu. pintar semuanya. Padahal sebenarnya harus diimbangi dengan apa tuh namanya, Bakatnya dia. bakatnya dia, terus sopan santun. Oke, Bagaimana, jadi dari kecil tuh nggak cuma diajarin teknologi, apalagi anak sekarang udah melek teknologi semua. beda lah. Cara mereka untuk diem aja dikasih tab kan. Iya, Dari dasar itulah, karena memang ibu aku pada dasarnya juga suka anak-anak. oke, Nah makanya ibu aku tuh pengen cita-cita seperti itu. Nah dengan profesi aku yang sekarang, ya suatu hari aku pengen lah itu kejadian. Walaupun sekarang nih lagi ngumpulin modal dulu, oke. modal duit, modal ilmu, modal keberanian, segala modal lah. Modal nikah. Ya itu sih. Si bapak jangan disinggung gitu. Ya pokoknya segala modal lagi dikumpulkan karena masih panjang proses aku di sini, masih banyak hal yang harus aku pelajari Iya. dan nantinya nanti aku bawa pulang. Semoga aja terwujud, tercapai. Ya aku nggak tahu di umur berapa, cuman ya Amin.
diusahakan. Berarti sekarang udah kepala 3. Oh enggak ya? Anda ini loh bikin emosi. Padahal tuan dia kelihatannya daripada saya. Lanjut. Oke, enggak, kan itu kan kamu udah hampir 1 dekade ya. Ada nggak yang berubah target utama kamu pas kamu awal masuk SMA sampai sekarang kamu udah Oh kerja? iya, Itu oke. sih, aku penasaran itu. Gini. Dulu tuh sebenarnya pas aku masuk SMA itu aku nggak ada kepikiran kuliah. Oke, Nggak ada kepikiran aku kuliah. Aku kepikiran aku ikatan dinas ya, karena aku ngerasa kuliah itu duitnya banyak yang harus dikeluarin. Jadi aku Iya. pengennya aku tamat SMA tuh langsung kerja aja. Jadi ngasih duit ke ibu aku. Pokoknya aku sudah bisa membahagiakan ibu aku lah gitu. Iya. Tanpa aku harus kuliah lagi. Iya. Ternyata takdir garis tangan aku mengatakan hal yang berbeda. Heeh. Tadi tuh pas aku masuk sekolah, kebetulan sekolah aku tuh sekolah semi militer gitu loh, Ri. oke. Jadi yang segala kaku lah, nggak tahu lah hidup di dunia ini seperti apa. Ya berarti kan kalau misalnya militer gitu kan ujung-ujungnya nanti ke Ikatan dinas, juga. ya makanya aku sempat nyobain beberapa ikatan dinas. Iya. Ya garis tangan aku nggak di sana, sampai aku Oke. pun sudah diterima di Unpad, dan aku masih mencoba untuk masuk ikatan dinas. Ternyata memang nggak bisa. Akhirnya sempat down, karena aku mikirnya kayak, aduh sebenarnya nggak pengen kuliah. Gimana nih Pak hujan? Wah, hujan. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya sampai basah ya. Kalau udah basah baru kita Iya. ntar ngeringin. Ya. Ya. Singkat aja sampai akhirnya aku pas sudah masuk sekolah di semester 3 kuliah di semester 3 aku Ya. banyak konsultasi dengan senior dan aku kebanyakannya tuh bergaul dengan senior. Akhirnya mereka bilang, ya sudah, kata dia gitu, kapal kamu sekarang ada di tangan kamu. Dulu kapal kamu sebagai nakoda ngarahinnya ke ikatan dinas, sekarang kamu sebagai nakoda penuh dan punya kuasa penuh atas kapal kamu arahin kapal kamu seperti apa. Mulai dari situ lah, dari semester 3 itu aku bilang, aku sudah ada di sini, aku harus bersyukur, aku harus banting setir. Ibaratnya nggak mungkin aku menyia-nyiakan masa kuliah aku hanya karena aku pengen cita-cita awal aku seperti apa. Oh iya. gitu. Benar-benar. Aku pelajari dunia ilmu perpustakaan ini, akhirnya Iya. aku bilang ya aku suatu saat pengen jadi dosen. Main jadi dosen ya. Siap. Terus udah itu itu kan kamu cita-cita target utama tadi ya. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.